Apa nasihat atau pelajaran hidup yang Mas Guru ingat betul sampai sekarang dari Bung Karno? Ya, sebetulnya ada beberapa ya, tapi ya yang ini yang menancap sekali adalah, Guru, kamu tuh mau jadi apa-apa silakan, Bapak nggak akan atur-atur apa, cuman pesan Bapak gitu, jadilah yang terbaik. Kalau kamu mau jadi tukang sapu, jadi tukang sapulah yang terbaik. Kalau kami mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang terbaik. Gitu. Dan untuk bangsa dan negara ini, kita ini hanya bisa menjadi pengabdi. Kita mengabdi pada Tuhan dan pada umat manusia. Oleh sebab itu, kau juga harus mengabdikan dirimu untuk Tuhan, untuk nusa dan bangsa, dan untuk umat manusia. Gitu. Di situ yang masuk ke saya gitu. Dan di situ Bapak tuh banyak memberi asupan kerohanian pada saya. Bapak mengajak saya ke masjid, kalau ibu yang mengajarkan saya baca Al-Quran dan sebagainya. Satu pengalaman adalah waktu peristiwa Idul Adha. Jadi pada waktu mau Idul Adha, malamnya Bapak tanya sama saya, Guru, kamu mau ikut Bapak nggak sholat Idul Adha gitu. Saya udah ada perasaan gimana gitu, tapi kan nggak enak ya Bapak kayaknya ngajak gitu. Iya Pak, tapi ini ya Pak ya, lihat besok pagi gimana gitu. Terus begitu paginya gitu, saya diam-diam ikut di belakangnya gitu, memperhatikan gitu, karena ada rasa nggak enak sih kayaknya gimana. Terus sampai itu sampai qomat dan waktu takbir pertama lah begitu, Allahu Akbar pertama gitu, tahu-tahu terdengar letusan pistol gitu. Saya lupa berapa kali deh, 2 kali atau 3 kali gitu. Di situ tuh langsung orang kan ibu-ibu teriak dan buyar gimana. Dan ada semacam butlernya Bapak gitu. Lihat saya jadi dari tangga istana tuh ngelihat gitu loh. Kemudian saya langsung ditarik ke dalam gitu. Dan disitulah ternyata peristiwa Idul Adha. Hari-hari ketika atau tahun-tahun pergolakan tahun 65 atau 66, bagaimana menggambarkan Bung Karno dari kacamata seorang putra bungsunya? Bung Karno sangat dizolimi dan dianiaya ya menurut saya. Tapi itu pun sampai sekarang Bung Karno menurut saya masih terzolimi. Adalah negara ini belum memberikan tempat yang sepatutnya buat Bung Karno. Ketika kemudian sudah diasingkan di Wisma Yaso dan sebagainya, apa yang Mas Guru ingat dari hari-hari ketika ayah sakit? Sangat memprihatinkan gitu. Sebelum kami keluar dari istana aja gitu, kami pernah jadi bahan pangan atau dan keperluan domestik di istana gitu kayaknya dikurangi gitu ya, diminimize gitu, sehingga kami pernah makan nasi jagung dan sebagainya sebelum kami keluar dari istana. Dan pada waktu itu Bapak sudah diasingkan lah gitu di jadi tahanan rumah batu tulis ya. Dan bagaimana kami kalau mau menengok tuh tidak bisa sewaktu-waktu, harus minta izin dulu, dan izin itu bisa berhari-hari. Cuma ada kenangan yang sangat indah dan menurut saya sangat bersejarah, paling tidak buat saya pribadi, adalah ketika tanggal 6 Juni ulang tahun Bapak yang terakhir gitu, 6 Juni 1970. Nah, saya berencana sama Mbak Rahmawati menjenguk Bung Karno. Tapi saya janjian sama Mbak Rahma bahwa saya bawa paket kamera gitu, kamera saku gitu. Saya bilang sama Mbak Rahma, yuk kita foto yuk, Bapak di ulang tahunnya kita foto yuk gitu. Oke. Terus kami bolehkan besuk lah gitu ke Bapak. Dan diam-diam gitu saya yang ambil foto dan kena cepat-cepat gitu, jadi Bapak waktu itu sedang agak tidur gitu, saya foto dan hanya Mbak Rah lah yang sempat saya foto, nggak sempat misalnya tukeran, Mbak Rah yang mengambil saya sama Bapak gitu. Ya ini kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa inilah nasib Bung Karno
yang diperlakukan demikian gitu. Maka Mbak Rah menyerahkan foto hasil 6 Juni itu kepada temannya di suatu pers asing itu apa istilahnya, kalau nggak salah UPI apa gitu. Kemudian disebar itu foto di internasional. Jadi foto yang gitu. kemudian menghebohkan. Dan sebab itu kami dipanggil di CPM Guntur, diinterogasi. Karena foto yang diambil oleh anaknya sendiri pada hari ulang tahun ayahnya yang kemudian disebar. Pak Dalimin ketika itu apa yang Pak Dalimin ingat ketika hari-hari terakhir Bung Karno, di hari-hari akhir kekuasaannya dan kemudian pada saat menjelang wafatnya, apa yang Pak Dalimin ingat? Jadi saya tadinya kan sama Mas Tok kumpul di tempat Ibu Fat di Jalan Sriwijaya. Mas Tok ada telepon dari Bapak. Saya tanya, Mas Tok ada telepon sama dari Bapak, aku suruh datang, kakak mau ikut. Belum pernah ketemu selama di Jalan Gatot Subroto. Udah naik Mas Tok yang setir. Mas Tok ini Mas Guntur ya? Iya Mas Guntur setir mobil. Saya di sampingnya. Sampai di jembatan Semanggi, kakak turun. Nah, kakak mau ketemu Bapak, Bu. Udah lama nggak ketemu. Kalau kakak masuk ke sana, tentu petugas tanya, saudara tugas apa? Kan kakak ngaku pengawal pribadi Bung Karno. Kakak diambil hilang. Dor, nggak ada yang tahu. Kakak turun pulang. Waktu Bung Karno sakit, kemudian Pak Dalimin jadi tidak sempat. Nggak bisa. Semua waktu wafatnya, itu saya sudah pensiun. Bebas tugas. Saya naik becak dari tanah karet ke pensiun, naik becak menuju ke Jalan Gatot Subroto, tempat istirahat Bapak kan. Semayaso. Ya. Jenazah kan dibawa ke sana. Ketemu Mas Guntur, Ibu D, Ibu Hartini, Bu Hartini, Bu Dewi. Bu Dewi. Ibu Pat ada di Sriwijaya, syukuran apa? Pengajian. Sebelum jadi Ibu Fatu udah menyiapkan juga Bapak supaya disemayamkan di Sriwijaya sebetulnya. Tapi kayaknya pemerintah nggak boleh sama Soeharto nggak dikasih. Pak Hatta. Jadi Ibu Pak sangat Harto. terpukul juga di situ gitu loh. Mas Guru, apa yang Anda ingat di pemakaman itu? Ya kami ikut dari dari Jakarta, kami satu pesawat dengan Bapak jenazah, kemudian turun di Malang, terus dari Malang sampai ke Blitar itu masyarakat sudah berjubel di pinggir jalan sampai ke Blitar gitu. Nah, tapi ya suasana kami ya sebetulnya kalau dalam hati saya ya masih kurang lah ya gitu. Terasa sekali bahwa itu sebetulnya seperti kayak basa-basi aja, upacara kenegaraan, pengebumian. Soekarno sosok gegap gempita, presiden yang tak lekang oleh masa. Dia adalah jendela Indonesia menyatu dengan nasib bangsa-bangsa terjajah. Dalam usia begitu muda, bersama Hatta mengobarkan kehendak merdeka. Diplomasinya begitu berkelas. Dia dan Indonesia seperti satu tarikan nafas. Sang ideolog dalam wujud nyata, pemikir dalam sikap otentik yang terjaga. Terlahir dengan selera mendunia, pengagum wanita tanpa pura-pura. Dalam politik yang terlahir durhaka, Bung Karno mati sebagai tahanan kota. Begitu mudah dicintai rakyatnya. Dalam kebenaran dan kontroversi hidupnya. Please come